Oke guys, di video sebelumnya berakhir di mana Ars sudah mendapatkan izin dari tetua desa Lanfrea untuk menaiki kapal menuju ke benua selatan. Di mana tetua desa Lanfrea yaitu Noran akan memulai keberangkatan mereka besok setelah memuat barang mereka. Hingga Ars, Aryan, Chiome, Goemon, dan Ponta menginap semalam di rumah tetua desa Lanfrea. Nah, sebelum kelanjutan ceritanya, alangkah baiknya bantu channel ini dengan tekan tombol subscribe biar channel ini bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Nah, keesokan harinya Ars, Aryan, Chiome, Goemon, dan Ponta mulai keberangkatan mereka menuju benua selatan menggunakan kapal Riebelta. Sebelum naik ke atas kapal, mereka diingatkan terlebih dahulu oleh kapten kapal bahwa perjalanan menuju ke benua selatan akan butuh waktu selama 1 hari. Jadi, hari ini mereka berangkat, besoknya sudah bisa mendarat di pelabuhan Plymouth, tepatnya di kerajaan Fortnite. Tentu saja mendengar itu Chiome sedikit kaget, sebab perjalanan mereka ke benua selatan yang cukup jauh bisa begitu cepat sampainya, seakan itu sangat dekat dengan Lanfrea. Aryan jelaskan sebab mereka cepat sampai ke benua selatan itu karena memakai kapal Riebelta yang dikendalikan menggunakan sihir. Makanya kapal ini berlayar dengan sangat cepat. Aryan juga jelaskan jika mereka menggunakan kapal manusia maka akan butuh waktu sekitar 4 hari lamanya. Saat mereka mengobrol, lonceng berbunyi, menandakan kapal bakal akan segera berlayar. Dan mereka berempat pun segera menaiki kapal Riebelta. Nah, ketika kapal berlayar sedikit jauh dari pelabuhan Lanfrea, tiba-tiba saja lonceng berbunyi kembali, dan ternyata itu pertanda ada peringatan bahaya. Dari kejauhan, Aryan melihat ada 2 kapal lagi mengikuti kapal Riebelta dari belakang. Setelah diketahui ternyata mereka diikuti oleh kapal bajak laut. Akan tetapi, kapal Riebelta menangani mereka dengan menembaki salah satu kapal mereka dengan meriam yang sangat kuat. Hingga tembakan meriam itu menghantam salah satu kapal mereka dengan membuat kapal itu hancur. Karena kapal Riebelta berlayar dengan sangat cepat hingga membuat kapal bajak laut tertinggal sangat jauh di belakang. Nah, di sini Ars bertanya pada Aryan hal apa yang akan mereka lawan sehingga membuat meriam yang memiliki serangan yang besar itu di kapal. Aryan jelaskan bahwa itu sebenarnya tidak digunakan untuk menyerang kapal bajak laut, akan tetapi meriam itu dibuat di kapal Riebelta digunakan untuk mengatasi monster besar yang ada di laut. Ketika Ars bingung dan bertanya-tanya monster besar apa yang dimaksud oleh Aryan, Chiome ikut dalam pembicaraan itu dan mengatakan dia pernah mendengar bahwa di laut yang luas ini ada monster besar yang bernama Kraken. Chiome juga jelaskan bahwa Kraken itu memiliki kepala dan mulut besar hingga dia bisa memakan kapal yang berlayar di laut. Juga monster itu memiliki banyak tentakel yang tak terhitung jumlahnya. Nah, di sini Ars menyadari monster yang dimaksud Chiome bahwa itu kemungkinan adalah monster yang berwujud cumi-cumi. Tak lama setelah mereka mengobrol, tiba-tiba saja lonceng peringatan kembali berbunyi. Semua orang gunung di kapal berteriak bahwa ada monster besar di depan mereka. Akan tetapi, ketika Ars melihat ke arah laut tidak ada terlihat olehnya tanda-tanda bahwa mereka akan diserang monster. Bahkan Chiome dan Goemon juga tidak merasakannya. Nah, di sini ternyata Aryan juga mengetahui bahwa monster yang sekarang berada di hadapan mereka adalah monster yang pernah dibahas oleh Chiome beberapa saat yang lalu. Ars heran kenapa Aryan bisa melihat sedangkan dia dan orang gunung sama sekali tidak bisa merasakannya. Aryan jelaskan bahwa sebenarnya semua para ras elf termasuk Ars bisa melihat mana seseorang. Jadi itulah sebabnya para elf ada di kapal untuk bisa mengetahui bahwa apa yang akan membahayakan orang-orang yang ada di atas kapal. Ketika Aryan mengatakan Ars juga bisa merasakan mana seseorang, Ars juga mencoba melihat mana seperti apa yang dikatakan Aryan. Namun Ars sama sekali juga belum bisa merasakannya. Meskipun saat mencoba yang kedua kali akhirnya dia bisa melihat akan tetapi masih samar-samar.
Aryan mengatakan suatu saat nanti Ars pasti bisa juga merasakannya. Tak lama kemudian, semua orang gunung mulai bersorak bahwa monster Kraken benar-benar telah muncul dan menyerang di belakang kapal. Semua orang seketika itu langsung menuju ke belakang kapal. Ars yang melihat itu juga segera menuju ke belakang kapal dan akan membantu mereka menghadapi monster Kraken. Dan Goemon juga berlari mengikuti Ars dari belakang. Setelah sampai di belakang kapal, Ars melihat orang gunung telah siap-siap menyerang Kraken dengan senjata mereka. Ars merasa takjub dengan orang-orang gunung yang berada di kapal, sebab mereka sama sekali tidak ada masalah untuk menghadapi monster yang begitu besar, seakan mereka sudah terbiasa mengalami hal seperti ini. Nah, monster Kraken ini memiliki tinggi sekitar 10 meter, dan kemungkinan itu hanyalah Kraken yang masih muda. Nah, ketika Ars melihat salah satu orang gunung yang berwujud serigala lagi menghadapi monster Kraken dengan memotong tentakel Kraken yang berusaha menyerang kapal. Namun, dia tidak menyadari ada tentakel Kraken menyerang ke belakang punggung pria serigala itu. Ketika Ars mau menolong pria serigala itu, tiba-tiba saja Goemon dengan cepat melesat dan mendorong pria serigala itu ke tepi geladak, hingga tentakel monster yang mau menyerang pria itu tidak jadi mengenainya. Pria itu berterima kasih pada Goemon karena telah menyelamatkannya. Ars kemudian mencabut pedang suci Kadabol dan menebas semua tentakel Kraken hingga membuat Kraken itu melemah dan mati. Semua penumpang dan orang gunung yang ada di kapal bersorak bahwa mereka berhasil mengalahkan monster besar. Hingga mereka pun mengadakan pesta makan daging Kraken di kapal pada saat malam hari. Akan tetapi hanya Aryan dan bangsa F lainnya yang tidak ikut makan daging Kraken, yaitu karena kemungkinan Aryan dan bangsa F lainnya belum pernah merasakannya. Saat memakan daging Kraken, Chome dan Ars mengobrol. Chome ingin Ars menjual daging monster Kraken kepada Chome, bahwa dia selama di desa belum pernah merasakan makanan yang seenak itu sebelumnya. Jadi dia ingin berbagi pada saudaranya di desa. Nah, di sini Ars baru tahu bahwa Chome ternyata mempunyai saudara. Chome jelaskan bahwa sebenarnya dia memilih salah satu dari 6 terkuat klan Genshin jadi saudaranya yang bernama Sasuke. Meskipun dia dan Sasuke bukanlah saudara sedarah. Nah, di sini sebenarnya Ars ingin tahu siapa Sasuke yang dikatakan Chome, akan tetapi Ars tidak menanyakannya lebih lanjut tentang Sasuke pada Chome. Mengingat saat di desa Genshin, tepatnya di rumah Hanzo, Ars pernah mendengar bahwa Chome menanyakan keberadaan Sasuke pada Hanzo, akan tetapi Hanzo belum mengetahui keberadaan Sasuke. Ars kemudian mengatakan bahwa yang ikut andil untuk mengalahkan monster Kraken tidak hanya dia, melainkan Ars dan Goemon lah yang mengalahkannya. Jadi Ars mengatakan bahwa Chome tidak perlu membelinya karena sebagian daging Kraken adalah milik Goemon. Mendengar itu, wajah Chome memerah dan berterima kasih pada Ars. Nah, jadi Ars akan mengirim sebagian daging Kraken ke desa Genshin setelah sampai di benua selatan, tentunya menggunakan sihir teleportasi. Setelah pestanya selesai, mereka berempat pun memutuskan untuk tidur di kabin yang ada di kapal. Besoknya mereka pun sampai di benua selatan dan mendaratkan kapal di pelabuhan Plymouth, tepatnya di kerajaan Fopnat. Nah, sekarang admin akan membahas sedikit tentang siapa itu Sasuke dan kenapa Chome sangat ingin bertemu dengan Sasuke yang selama ini dia sudah lama tidak menemukan kabar di mana Sasuke berada. Bahkan Hanzo dan 6 terkuat klan Genshin pun masih belum bisa menemukannya. Jadi ini adalah cerita masa lalu Chome saat pertama dia bergabung dengan klan Genshin sampai dia dan Sasuke jadi saudara. Nah, ini dimulai di mana Chome yang berada di jendela kabin yang berada di kapal Rief Belta. Chome menatap ke laut malam yang mengingatkannya dengan masa lalu saat pertama sekali dia bergabung dengan klan Genshin. Di mana saat itu Chome masih di usia 5 tahun dan saat itu namanya adalah Mia. Nah, Mia sebelum bergabung di klan Genshin mengalami musibah di mana ayahnya mati diperbudak oleh manusia. Sedangkan ibunya meninggal setelah menyelamatkan Mia dari kejaran manusia
dan Mia akhirnya dipungut oleh para Genshin yang saat itu dalam pelaksanaan misi menyelamatkan orang gunung yang diperbudak oleh manusia. Nah, Mia meminta kepada para klan Genshin untuk melatihnya menjadi ninja biar dia bisa menyelamatkan orang lain yang mengalami hal yang sama sepertinya. Hingga pada suatu hari di mana Mia berlatih bersama murid lain melempar shuriken pada satu titik ke target kayu yang ada di depannya. Ketika anak-anak seusianya saat itu berhasil melempar shuriken dengan baik tepat sasaran, Mia malah melempar shuriken itu tidak jauh dari tempat dia melemparnya, hingga membuat anak-anak lainnya tertawa dan mengejek Mia. Karena dia tidak sanggup menahan malu, akhirnya Mia pun menangis. Nah, pada saat itu tiba-tiba saja 3 buah shuriken melesat tepat mengenai sasaran target pada kayu. Semua anak-anak itu seketika terdiam. Ternyata yang melempar shuriken adalah seorang pria 3 tahun di atas Mia yang bernama Roe. Nah, Roe mendekati Mia dengan tersenyum lembut padanya dan mengambil 3 shuriken di sakunya. Roe pun kembali melempar tepat ke titik target pada kayu. Setelah melemparnya, Roe mengatakan pada anak-anak yang mengejek Mia sebelumnya bahwa jika mereka sudah bisa melempar shuriken seperti yang dilakukan Sasuke, maka barulah mereka mempunyai hak untuk mengejek orang lain. Roe sebenarnya adalah seorang pria yang sangat terkenal dengan fisik dan kedewasaannya oleh penduduk desa klan Genshin, di mana akhirnya dia melatih Mia sampai dia bisa melempar shuriken tepat pada titik target seharian penuh. Nah, Mia bertanya pada Roe hal apa yang membuat Roe mau melatihnya. Roe mengatakan bahwa Mia dan dia memiliki nasib yang sama. Akan tetapi, Mia ingin tahu kenapa harus dia, padahal masih banyak anak yang bernasib sama dengan dirinya. Roe jelaskan bahwa kenapa dia memilih Mia itu karena Mia dan dirinya sama, di mana Mia meminta bergabung sebagai ninja atas kemauan Mia sendiri. Sejak saat itu, Roe berkeinginan akan melatih Mia sampai Mia menjadi orang yang lebih kuat dari dirinya. Nah, setelah 1 tahun berlalu di mana Mia berlatih menggunakan pedang dan tidak menyadari kedatangan Roe yang menemuinya setelah melaksanakan misi. Ketika sudah menyadari, Mia pun menunduk dan meminta maaf ketidaksopanannya pada Roe. Nah, pada saat ini, nama Roe sekarang diganti dengan nama Sasuke. Sebab sekarang Roe sudah mengambil sumpah pada kristal roh yang ditanam dalam jiwanya dan menjadi salah satu 6 terkuat klan Genshin. Chome memberikan selamat pada Sasuke karena sekarang sudah menjadi salah satu terkuat dari 6 kesatria klan Genshin. Akan tetapi Sasuke tidak merasa senang sama sekali, sebab jika dia sekarang dipercaya kristal roh, itu berarti Sasuke yang memiliki kristal roh sebelumnya telah mati. Jadi tidak ada yang harus diselamatkan tentang hal itu. Mia pun meminta maaf dan menundukkan kepalanya. Nah, Sasuke pun memperlihatkan kekuatan roh yang berbentuk angin di telapak tangannya pada Mia. Mia merasa takjub dengan kekuatan roh yang dimiliki Sasuke. Sasuke pun mencoba mengajarkan Mia untuk bisa memanggil roh dengan mengambil telapak tangan Mia. Nah, Sasuke terkejut saat Mia bisa memanggil roh yang pada saat itu Mia masih muda. Ketika mengetahui itu, Sasuke pun memberitahu Hanzo, hingga Hanzo pun memerintahkan 5 Genshin terkuat untuk melatih Mia saat Sasuke tidak bisa melatihnya. Mia pun terus berlatih hingga Tsubone menyuruh Mia untuk beristirahat terlebih dahulu, akan tetapi Mia tetap terus berlatih kemampuannya. Sampailah di mana semua anggota klan Genshin pergi melaksanakan misi yang mengharuskan Mia berlatih sendirian. Mia pada saat itu sebenarnya sudah cukup kuat untuk bisa melaksanakan misi. Akan tetapi Hanzo masih belum bisa melepaskan Mia, sebab Mia adalah aset berharga penerus dari kristal roh yang bahkan bisa mengiru tanpa menggunakan kristal roh. Intinya, Hanzo tidak ingin kehilangan Mia. Nah, akhir dari kisah Mia dan Sasuke, di mana Mia kewalahan melawan monster Umbra Tigris di hutan dan akhirnya dibantu oleh Sasuke yang baru saja kembali dari mengerjakan misi.
Mereka berdua pun berhadapan melawan monster Umbra Tigris yang tingginya 3 meter. Sasuke melemparkan sihir angin tepat menghantam tubuh monster hingga membuat banyak luka di tubuh monster. Mia yang sudah siap dengan mengucapkan mantra sihir roh, akhirnya seketika melemparkan tepat ke tubuh monster, membuat tusukan duri air melesat keluar dari tubuh monster, hingga monster itu pun mati. Mia merasa senang karena sudah membunuh monster pertamanya. Mia pun menangis dalam kegembiraannya. Sasuke yang melihat Mia pun juga ikut meneteskan air mata. Mereka berdua pun berpelukan. Saat itu Sasuke mengingatkan Chiyome bahwa jangan lagi pergi ke hutan sendirian, dan Sasuke pun kembali ke desa dengan menggendong Chiyome. Nah, cukup sampai di situ dulu pembahasan kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Salam nakama.